Agus. Ya, yang hadir itu sama di buku. Oke. Oke. Baik. Baik, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, semoga dengan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Amin. Sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, masih ingatkah semalam pelajarannya apa? Tentang hidayah. Perbuatan dalam hukum jinayat dan konsekuensinya. Kan semalam kita menjelaskan tentang jinayat kan? Bagi jinayat, dalil-dalil tentang jinayat. Itu kalau bisa diulangi lagi dipelajari. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan nanti ada mengasihkan kuesioner. Tanya tulisan atau tulis lah enak. Enak itu bagus. Kalau belajar enak aja, kalau nggak belajar susah. Oke. Baik, mungkin yang pertama kali pertama itu adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah manusia memiliki hak yang paling mendasar asasi, yaitu hak hidup. Nah, hak hidup itu adalah hak dasar bagi manusia yang harus dihormati dan dijaga. Membunuh adalah melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan alat yang mematikan atau tanpa alat yang mematikan. Pembunuhan merupakan perampasan hak untuk hidup dan kesalahan besar. Hukum melakukan tindakan pembunuhan adalah haram, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33. Auzubillahi wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Jadi di dalam pengertian pembunuhan itu dilarang bagi kita sebagai muslim untuk membunuh, karena itu bukan perbuatan hak. Tapi boleh kita membunuh jika ada alasan tertentu. Oke, sama-sama tadi tentang pengertian. Siapa namanya? Majid. Singkat aja. Apa bukunya jangan tuh? Lihat di bawah. Pembunuhan disengaja. Pembunuhan disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar-benar ingin membunuh, menghilangkan nyawa, dan menggunakan alat memungkinkan terjadinya pembunuhan, misalnya menembak, memukul dengan alat berat, meracuni dan tidak memberi makan seseorang sehingga meninggal dunia. Oke, stop. Nah, membunuh dengan hal-hal tertentu, misalnya kamu mesti makan gitu kan, karena memang mungkin kita benci sama seseorang, sengaja kita membunuh dengan cara dia ini kita gak kasih makan, kan pembunuhan secara nyata maksudnya, jadi langsung gitu kan. Terus sengaja juga namanya. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja, bisa dibacakan saudara. Nomor 2 ya. Pembunuhan seperti sengaja adalah perbuatan yang disengaja. Ulangi. Seperti sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf dengan alat yang biasanya tidak mematikan tanpa ada niat untuk membunuh. Pembunuhan seperti sengaja ini tidak diniatkan untuk membunuh. Mungkin sekali dengan main-main. Oke, stop. Nah, di situ kan ada contohnya. Oh, misal. Contoh lainnya kan bisa namanya kan gini nah. Mungkin kalau secara manusiawi maksud dari sini tuh dia tuh nah mukul bininya nah. Tembaknya apinya. Nah, padahal di situ kalau secara manusiawinya menurut kondisinya gara-gara kita mukul, maka disebutkan di sini semi, artinya itu kita membunuh tapi tidak sengaja. Kan kita lempar, kita kan nggak mau bunuh dia, kita mau lempar karena dia nakal kah, sengaja kah, mati dia nya tidak sengaja loh. Kata di situ biar matinya kita tawak sengaja. Tapi kalau secara kodrat Allah memang sudah kehendak diwasi sebab itu. Nah, yang ketiga Karena kesalahan atau keliru. Kata Al-Khatta. Pembunuhan karena kesalahan atau keliru adalah pembunuhan karena kesalahan semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya seorang melempar batu atau menembak burung
tetapi terkena orang kemudian orang itu meninggal. Oke, kalau mana beda? Maksudnya orang itu sengaja, bukan sengaja kayak kita mana, percaya mana? Kan biasanya sudah tuh, jangan ada di muka. Kayaknya kan dia gitu ada mana? Pertanyaan sebelah sana kan kepalanya, sama idenya kan dia loh. Salah tembak gitu kan. Itu dia maksudnya. Oke, yang selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya pembunuhan. Hikmah dilarangnya pembunuhan itu ada 4. Yang pertama, perilaku kejahatan akan berpikir 2 kali sebelum berbuat karena ancaman hukuman sangat berat. 2. Terjaminnya kelangsungan hidup dan terjaga keselamatan jiwa. 4. Terpeliharanya hak manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Udah Ustaz? Sudah, simpulkan bahwa kenapa pembunuhan itu dilarang di dalam hukum Islam itu yang pertama pelaku kejahatan atau berpikir 2 kali. Nah, jika kan ini kan artinya hikmah dilarang pembunuhan sebelum membuat karena ancaman hukumannya sangat berat. Orang yang membunuh maka kena masuk ke hukum kisos. Kisos itu artinya bunuh balas bunuh orang secara Islamnya gitu kan. Yang kedua, terjaminnya kelangsungan hidup dan terjaganya keselamatan jiwa. Karena kalau ada misalnya nih ada satu pembunuh nih, otomatis di desa itu akan nyaman darinya. Takut dah nih, pasti dari kunci itu rumah tuh. Rumah dia rasa takut dah. Ini kalian kan di rumah sendirian, apa dibunuh, pasti itu pikirnya kan. Jadi kalau nggak ada pembunuhan, aman ada pasti yang muncul yang pertama. Yang ketiga, terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan dalam masyarakat tadi yang hak manusia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksudnya terpelihara di sini kan manusia itu punya hak masing-masing lah. Contoh aja kita makan di sini kan, hak ikan sini, hak ikan sini. Ketika ada yang mencuri ikan nih, nah itu kan sudah mengambil hak orang. Nah itu sama dengan mengambil tadi membunuh itu haknya orang hidup itu tidak ambil. Selanjutnya kita sambung materi yang kedua itu tentang penganiayaan. Oke. Sampai sini bisa dipahami lah tentang apa tadi? Jiwa dan keselamatan. Jiwa dan keselamatan. Macam-macam pembunuh. Macam-macam pembunuh ada Habis itu kan ada itu yang apa sih tentang pembunuhan yang penting tentunya itu. Yang selanjutnya tentang penganiayaan. Definisi penganiayaan bisa dibacakan lah. Penganiayaan. A. Definisi penganiayaan. Penganiayaan termasuk tindak pidana jinayat. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan. Maksud penganiayaan adalah berbuat pidana atau tindak kejahatan berupa melukai dan merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Dasar hukum penganiayaan adalah Oke, stop. Tapi yang disebut dengan penganiayaan itu jangan tahu penganiayaan aja. Pas kita jawab sejarah salah-salah. Sudah jelaskan bahwa penganiayaan adalah perilaku yang sewenang-wenang, penyiksaan, penindasan. Maksudnya adalah perbuatan pidana atau tindakan kejahatan. Nah, kalau pidana ini terlalu besar lah. Kalau sebagai kayak teman-teman aja nah, membuli misalnya, itu kan penganiayaan sebenarnya tidak langsung. Otomatis kan yang muncul pada orang itu perintahnya kurang, oleh teman sampai yang itu, dia udah gitu. Karena tadi suka kalau itu suka dibully gitu. takut. Suka dipukul lah, suka dicubit kan. Nah, traumanya itu muncul gitu lah. Oke, selanjutnya itu macam-macam penganiayaan. Di sini ada banyak sila. Macam-macam penganiayaan yang pertama adalah jahar al-am. Penganiayaan sengaja bisa dibacakan lah. Macam-macam penganiayaan. 1. Yang penganiayaan sengaja. 2. Yang al-khata, penganiayaan keliru atau tersengaja. Ya, terus 1. Ibadat al-tarab, yaitu merusak organ tubuh seperti memotong tangan, kaki, jari kuku, hidung, dakar, telinga, mulut, merontokkan atau memecahkan gigi, menarik atau mencabut rambut, jenggot alias tubuhnya. Nah, makasihlah. Apa namanya? Ahmad. Oke, kita jelaskan sedikit lah. Di sini macam-macam penganiayaan. Sebenarnya penganiayaan itu ada 5 kalau nggak salah. Atau sebagai anggota orang lain. Ya tadi contohnya diem-diem gitu nih, jahil, diketeknya tangan kawan. Diketek
penganiayaan juga. Kalau di sini mesti jasa penganiayaan. Kedua, jahat al-khata', penganiayaan keliru atau tidak sengaja. Misalnya kita jalan, misalnya kayak kumpul. Padahal kita gatal di sini, gatal. Bukan kemana, bos kamu terjadi ke bawah. Sakit aja lah. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya itu ya sudah ya, habis deh. Itu ada pengertian definisi. Yang kedua adalah macam-macam penganiayaan. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa tentang penganiayaan itu adalah apa tadi? Perlakuannya sewenang-wenang. Artinya penganiayaan. Artinya kita itu menganiaya sewenang-wenang, sesuka hati, Pak. Lain yang karena diem pukul kan tuh bukan sewenang-wenang. Sewenang tuh karena memang terkadang karena berteman sekehendaknya, Pak. Yang kedua macam-macam penganiayaan, jahat al-am, penganiayaan sengaja dengan penganiayaan tidak sengaja. Nah, mungkin sampai situ dulu materi hari ini. Selanjutnya mungkin pada pertemuan selanjutnya kakak akan membahas tentang kisos. Nah, di dalam kisos itu karena ada 5 pokok pembahasan. Setelah mungkin tuh tolong nanti yang sudah kita pelajari dibacain lagi. Nanti kita adakan kuesioner mungkin 5 atau 10 gitu ya. Kakak tanyakan dengan tulisan atau tanya langsung gitu loh. Oke. Sebelum kakak akhiri, mungkin adakah pertanyaan dari adik-adik sekalian tentang mengenai pembunuhan, macam-macam pembunuhan, penganiayaan, macam-macamnya. Oke. Mungkin yang ingin bertanya, angkat tangan. Pak, mau tanya Pak. Namanya siapa? Nama saya Lukman Hakim. Ya, Lukman Hakim. Pak, kalau kerja rodi itu termasuk penganiayaan nggak, Pak? Kerja Rodi, Fox kan? Yang Kayak Fox makan Belanda kan? Iya. Oke, simpan dulu, ada lagi yang lain? Ya, siapa namanya? Yuliana Satriasi. Panjangnya? Contoh-contoh kita boleh membunuh orang tuh apa aja, Ustaz? Oke. Bukan contoh lah, mungkin sebabnya kita dibolehkan Iya, membunuh. sebab. Oke. Kakak akan menjawab pertanyaan daripada saudara Lukman. Apa tadi namanya? Lukman Hakim. Kerja Rodi itu apakah termasuk penganiayaan? Termasuk karena apa? Di kerja Rodi itu kita dikerja paksa. Bukan bahasanya itu kita disuruh dapat gaji. Kadang kita disuruh kerja di wilayah kita sendiri. Contohnya kamu punya tanah, tapi disuruh kita semua hari tanah kita sendiri sampai ke sakit sampai ke mati ya, Pak. Anyain. Karena kan mereka tuh kayak menguasai wilayah, rempah-rempahnya suruh kita yang nanam, hasilnya mereka yang ambil, itu aniaya itu termasuk aniaya, bukan masalah yang kita mukul itu aniaya, tapi ya pengambil hak itu juga aniaya juga, karena tidak sesuai dengan hak manusia. Kalau misalnya kita bertanam kan biasanya 50-50, 30-60 masih mending. Ini nggak ada buat makan ya, Bang. Kita tuh bekerja itu masih buat makan aja, hasilnya itu mereka yang luas habis, maka di tanah kita sendiri. Artinya itu penganiayaan secara besar-besaran. Oke, bisa dipahami lah. Bisa. Oke. Yang kedua dari saudara seperti Julian. Apa jadi pertanyaannya? Yuliana Satriasi. Pertanyaannya Sebab-sebab oh. Mungkin sebab-sebab dibolehkan membunuh itu pertama karena kan itu kayaknya masuk pembahasan kisos kan minggu depan. Kakak jatuh sedikit, boleh kita membunuh itu sebab apa? Saudara kita dibunuh. Kita boleh, kalau orang yang dibunuh itu orang kafir, kita tidak dibolehkan membunuh. Tapi kalau yang dibunuh itu orang Islam, kita boleh membunuh. Yang kedua, orang murtad boleh kita bunuh. Sejarah Islaminya sebenarnya boleh dibunuh, tapi karena kebanyakan orang tidak menggunakan hukum Islam secara total, jadi kayak itu kan dianggap biasa kan Pak? Cakanya itu nah, orang yang murtad banyak dibunuh, pasti nggak ada yang murtad. Gitu kan? Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat sebenarnya boleh dibunuh. Sebagaimana di dalam hadis atau dari kalam-kalam ulama terdahulu gitu. Mungkin 3 itu dulu, nggak usah terlalu banyak karena ada pembahasannya. Gimana, saudara Yulianda? Paham lah. Oke. Paham. Mungkin cukup dulu lah 2 pertanyaan daripada saudara Lukman dengan Yulianda kan? Nah itu pertanyaan tadi, insya Allah bagus pertanyaannya. Meskipun pembelajarannya minggu depan yang adalah insya Allah sudah paham semua kan tentang bukan kita tidak menuntut paham, tapi penting tahu dulu. Nah, apa itu pembunuhan, macam-macamnya, hikmahnya, pengertian aniaya dan macam-macamnya. Mungkin kakak akhiri dulu lah pertemuan saat kali ini. Kita sambung pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.